Yip, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong Al Mukarram Ki Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya takdimi Ketua Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong Bapak Abdul Aziz. Dan yang saya hormati Ketua Kaprodi Ekonomi Syariah Bapak Abdul Ghafur. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen dan bisnis Islam, yakni Ibu Nurul Fadilah. Dan tak lupa yang saya hormati teman-temanku yang senasib seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmatnya, mencurahkan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada sang hadiban Nabi, penutup mata rantai kerasulan, pemimpin umat Islam, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah mengangkis kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, nama saya Fazaria Putra Fidiantoro dari kelas 2A Ekonomi Syariah, yang akan mempresentasikan makna bisnis Islam. Seperti ilustrasi yang saya buat, makna bisnis Islam yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, menciptakan kesejahteraan. Yang kedua, menjunjung keadilan. Yang ketiga, menjunjung etika. Dan keempat, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, menghindari praktek haram. Yang pertama, menciptakan kesejahteraan. Seperti yang kita tahu, bisnis Islam adalah kegiatan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain, sehingga mereka membentuk suatu kerjasama yang pastinya kerjasama tersebut memiliki tujuan untuk mensejahterakan kepentingan bersama. Mereka melakukan kerjasama seperti berdagang ataupun berbisnis, mengumpulkan modal yang tujuan mereka yaitu sama-sama ingin sejahtera, sama-sama ingin sukses. Dan yang kedua, menjunjung keadilan. Di bisnis Islam, keadilan adalah suatu yang harus ditegakkan. Karena kenapa? Karena bisnis Islam yaitu kegiatan kerjasama antara pihak satu dan pihak lain, dan tentunya dari kedua pihak tersebut harus sama-sama menjunjung keadilan, supaya di salah satu pihak tidak akan terjadi pengkhianatan ataupun kecurangan. Itulah pentingnya keadilan, karena keadilan harus ditetapkan secara merata, lancip di atas dan lancip di bawah. Yang ketiga, menjunjung etika. Ketika kita menjalankan bisnis Islam dengan orang lain, maka kita juga harus mengedepankan etika. Karena kenapa? Etika dan adab itu sangat penting dari segala hal. Jika kita memiliki ilmu tapi tidak memiliki etika, maka orang lain tidak mau bekerja sama dengan kita. Dan justru sebaliknya, jika pengetahuan perdagangan kita minim, kita hanya tahu sedikit tentang bisnis, akan tetapi kita
mungkin memiliki etika, dan kita bisa membuat orang lain itu senang kepada diri kita, maka kita akan mudah mendapatkan partner ataupun teman untuk bekerja sama dalam berbisnis. Yang ketiga, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dan pastinya di dalam suatu kegiatan bisnis yaitu pasti ada salah satu personal yang mengatur dari anak buahnya atau bisa disebut pemimpin. Dan dalam menentukan pemimpin tersebut, maka kita harus betul-betul memilih seseorang yang memiliki integritas seorang pemimpin. Supaya apa? Supaya kita tidak dibuat semena-mena jika kita nanti dipilih oleh pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kita kan dalam berbuat bisnis itu sama-sama bekerja sama, sama-sama ingin untung, sama-sama ingin kesejahteraan bersama. Jadi ketika kita nanti suatu saat menentukan seorang pemimpin dalam bisnis kita, maka carilah pemimpin yang memiliki integritas seorang pemimpin. Dan yang terakhir yaitu menghindari praktek haram. Seperti haram dalam bisnis yaitu salah satunya kegiatan riba. Dalam berbisnis kita jangan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan, hanya untuk mencari uang saja. Karena jika kita terlena dengan uang, segala cara akan kita lakukan untuk menguasai uang tersebut. Seperti salah satu contohnya korupsi. Yang kedua, riba. Yang ketiga yaitu ada lagi contohnya penimbunan barang. Dan hal-hal tersebut di dalam berbisnis dalam Islam yang berlandaskan agama, hal itu tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Karena nanti uang yang kita peroleh dari hasil bisnis kita dengan mengekstrak kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Islam, maka nanti perolehan kita tidak berkah, ataupun bisa dibilang kita hanya mendapat uangnya saja tapi tidak mendapat berkahnya. Maka dari itu kita boleh berbisnis, kita boleh berusaha, kita boleh berdagang, kita boleh melakukan kegiatan jual beli apapun, akan tetapi kegiatan itu harus dilandaskan dengan agama, harus dilandaskan dengan pemikiran-pemikiran Islam, sehingga kita yang nantinya tidak akan terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia saja. Cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, al-fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Aku minta taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.